Ya,
yang kita pelajari makna dan kandungan isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, alasan kenapa kitab tafsir ini atau tafsir ini adalah ilmu yang paling penting, sangat penting, karena Al-Quran yang kita baca setiap hari, bahkan yang kita hafalkan, adalah sebuah mukjizat yang diturunkan Allah, mukjizat terbesar yang kepada Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang terbesar yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW untuk seluruh alam. Yang Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar. Lalu Al-Quran, beliau juga menulis bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang merupakan petunjuk. Barang siapa yang mencari atau ingin mencari petunjuk di dalam Al-Quran, maka dia akan dapat, maka dia akan meraihnya. Al-Quran seperti yang kita tahu adalah bacaan. Namun Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca saja, melainkan lebih dari itu. Al-Quran lebih utama adalah untuk diamalkan. Saya pernah mendengar seorang teman yang bercerita kepada saya bahwa sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang sangat teguh dalam mengamalkan Al-Quran. Teman saya menceritakan kalau Umar bin Khattab itu tidak menghafalkan surat yang lain selain Al-Baqarah sebelum apa yang dalam surat Al-Baqarah ini diamalkan semuanya. Seperti itu ya. Entah ini sebuah cerita atau penjelasan yang benar atau enggak, saya mendengar seperti itu ya. Sungguh sahabat Umar ini sangat berhati-hati ya. Beliau tidak mau menghafal banyak ayat dalam Al-Quran sebelum mengamalkan apa yang sudah dihafal sebelumnya. Seperti itu. Nah, seorang tidak akan dapat mengamalkan Al-Quran dengan baik kecuali ia memahami makna dan tafsir ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Yang jelas ya. Kalau kita membaca sesuatu tidak paham, maka kita tidak akan bisa mengamalkan sesuatu tersebut, termasuk Al-Quran ya. Jadi kita harus paham dulu Al-Quran ini berkata apa, penjelasannya seperti apa menurut ayat yang lain, menurut hadis Rasulullah SAW, menurut pendapat para sahabat seperti apa. Seorang sahabat pernah berkata, Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama ya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan, namun orang-orang menjadikan bacaannya sebagai amalan ya. Paham ya? Jadi kebanyakan dari kita menganggap amalannya Al-Quran itu adalah membacanya ya. Mengamalkan Al-Quran itu dengan membacanya. Kebanyakan dari kita seperti itu. Tapi ini sebuah pendapat dari Fudail bin Iyad. Dia mengatakan kalau ya seakan-akan pembacanya itu bukan mengamalkannya, tapi ya membaca Al-Quran itu adalah termasuk amalan soleh. Tentu berpahala ya, namun bukan itu yang dimaksud dengan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah yang dimaksud oleh Fudail bin Iyad seperti itu adalah hal yang menggembirakan ketika menyaksikan orang-orang mulai bersemangat untuk mempelajari dan menekuni cara membaca Al-Quran dengan baik. Mereka mempelajari untuk
juga makhorijul hurufnya, serta yang lain-lainnya seperti lagunya ya mungkin ya, atau cara menulisnya mungkin seperti itu ya. Sudah banyak orang sekarang yang belajar Al-Quran, walaupun hanya sebatas itu, cara membaca dengan baik, cara menulisnya. Akan tetapi masalahnya adalah jika kita hanya mencukupkan diri mempelajari hukum-hukum tajwidnya saja tanpa mempelajari kandungan isi Al-Quran itu sendiri, maka tujuan utama diturunkannya Al-Quran bukan itu, ya, bukan itu semata. Namun pembacaan Al-Quran itu adalah termasuk sarana untuk dapat mengamalkannya, sarana ya. Jadi bukan tujuannya, itu sarana untuk bisa mengamalkan, ya kan? Kita seperti ini ya analoginya. Jadi ada sesuatu bentuk pekerjaan misalnya ya. Kemudian kita masuk sana. Kita tidak membaca situasi di perusahaan itu, tata tertibnya, peraturan-peraturannya ya. Terus kita berjalan saja ya, melakukan pekerjaan yang kita mau, maka tentu kita akan tersesat, ya kan? Bos akan marah-marah dan sebagainya, tidak ada gaji dan sebagainya. Sama dengan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka mustahil kita bisa mengamalkan isi dalam Al-Quran. Paham maksud saya? Seperti itu ya. Nah, seorang tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik kecuali ia telah memahami tafsir dan kandungan ayat Al-Quran ya. Hal ini seperti orang yang sulit untuk khusyuk dalam sholat karena tidak memahami apa yang dia baca ya. Ya, sangat jelas ya. Pokoknya orang yang paham, insya Allah dia bisa melakukan pekerjaan atau sesuatu dengan baik. Seperti yang dijatuhkan di sini adalah sholat. Ya. Kalau orang itu tidak paham apa yang dia baca dalam sholat, mengalir saja baca Subhanallah dan yang lainnya, maka dia tidak akan pernah mencapai kekhusyuan. Artinya dia harus membaca dan memahaminya. Ketika seorang memahami ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholatnya, hal itu makin memungkinkan seorang itu khusyuk, ya, khusyuk dalam sholat. Seorang yang membaca surat Al-Fatihah lalu membaca terjemahannya, yang dimaksud bukan tafsirnya, melainkan hanya terjemahannya saja, ia akan merasakan sesuatu yang lain dalam sholatnya ya. Mungkin bisa kita coba ini ya, baca Al-Fatihah sambil kita artikan pelan-pelan seperti itu ya. Artinya enggak diucapkan ya, baca tapi diangan-angan, nanti dia ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Al-Fatihah kan mudah, kita baca terus, artinya juga lama-kelamaan akan dapat sendiri ya. Mungkin bisa kita coba tersebut di dalam sholat kita. Barangkali ada sesuatu yang berbeda, barangkali ada sesuatu yang berbeda. Saya pribadi belum istiqomah dalam melaksanakan, tapi beberapa kali saya mencoba seperti itu, dan ternyata saya buktikan memang ada rasa yang fokus itu, fokus ya. Jadi kita baca Al-Fatihah tidak sekedar baca, tapi fokus sekali. Kayak nih, tidak ingat yang lain. Hal itu bisa terjadi karena ia mengerti terjemah lafzinya, secara lafaznya. Apalagi orang yang menerjemahkan per lafaz ya, per kalimat, bukan satu deret gitu kan, tapi per lafaznya. Itulah bedanya dengan orang-orang yang melakukan surat Al-Fatihah tanpa mengetahui terjemah surat tersebut. Ya, di Khotimah dijelaskan seperti itu ya. Berbeda pula dengan orang yang membaca terjemah sekaligus
tafsiran ringkas surat Al-Fatihah. Ingatnya lebih di atas lagi, ya, membaca artinya sekaligus tafsiran singkatnya, maka rasanya kan lebih gimana ya? Maka lebih banyak kandungan yang kita dapat. Gitu. Alhamdulillah ini kan ada tafsirannya dalamnya. Ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Yang mengetahui masuk firman Allah alhamdulillahirabbil alamin, sehingga ia pun akan lebih khusyuk ketika sholat. Hal itu berbeda pula ketika orang itu membaca surat Al-Fatihah disertai dengan tafsirannya yang luas. Ia pun akan merasakan kekhusyukan yang lebih dalam ketika sholat. Dan ini sulit sekali, ya teman-teman, sulit sekali membaca sambil angan-angan tafsirnya, ya, akan sulit sekali. Karena kesulitan ini orang akan berkonsentrasi, ya, konsentrasi dan makin khusyuk karena memperhatikan apa yang dikatakan oleh Allah. Coba mari kita renungkan bersama pernyataan dari Ibnu Taimiyah berikut ini. Beliau berkata, "Waradintu ala tadyi'i aktsari awqati fi ghairi ma'ani al-Qur'an." Dan aku menyesal karena menghabiskan kebanyakan waktuku pada hal-hal selain memahami makna tafsiran Al-Qur'an. Seperti itu, ya. Ibnu Taimiyah merenungi hal tersebut. Padahal beliau itu adalah seorang yang banyak sekali menulis tafsir ayat Al-Quran dan penjelasannya. Dan penjelasan beliau itu sangat menakjubkan, ya, menakjubkan. Enggak acak-acak, ya. Ibnu Taimiyah. Namun kebanyakan tulisan beliau memang berisi tentang akidah dan fikih. Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Ibnu Taimiyah ini dalam ilmu tafsir. Beliau mengatakan Ibnu Taimiyah adalah orang yang unggul dalam tafsir Al-Quran. Beliau menyelami dengan dalam makna-makna yang detail tentang Al-Quran dengan insting yang mengalir. Kayak seperti Ibnu Taimiyah itu punya insting untuk memahami Al-Quran seperti itu. Beliau masuk ke dalam makna-makna yang sulit dipahami. Beliau mengeluarkan faedah-faedah dari Al-Quran yang tidak pernah dikeluarkan oleh orang-orang yang sebelumnya. Luar biasa, ya. Imam Adz-Dzahabi menulis tentang Ibnu Taimiyah seperti itu. Kemudian beliau juga berkata tentang Adz-Dzahabi, adapun ilmu tafsir tidak diragukan lagi kehebatan Ibnu Taimiyah. Beliau memuji lagi Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki kemampuan menakjubkan dalam hal menghadirkan ayat Al-Quran ketika berdalil untuk sesuatu permasalahan. Jika seorang qari melihat beliau, ia akan terheran-heran dengan beliau. Hal itu karena apa? Karena begitu kuatnya keimanan beliau dalam tafsir dan begitu luasnya penelaahan beliau, sampai-sampai beliau menjelaskan kesalahan banyak pendapat para ahli tafsir. Imam Adz-Dzahabi menyatakan seperti itu tentang Ibnu Taimiyah, orang yang sangat dalam paham Al-Quran, bahkan sampai menjelaskan kesalahan-kesalahan ahli tafsir yang sebelumnya. Pada akhir hayat beliau tatkala di penjara, ya, Ibnu Taimiyah seperti yang kita tahu, akhir hayatnya di dalam penjara. Banyak waktu yang digunakan oleh beliau untuk merenungkan ayat Al-Quran. Beliau seperti tenggelam dalam kebahagiaan merenungkan kandungan ayat Al-Quran sehingga muncullah penyesalan dalam dirinya seperti itu. Penyesalan yang keluar dari seorang yang ahli dan pakar tafsir. Penyesalan ini memberikan isyarat dan seruan kepada para ulama, apalagi orang awam seperti kita, untuk lebih memperhatikan ilmu tafsir. Ya teman-teman, seperti itulah para ulama kita. Yang disebutkan di sini adalah Ibnu Taimiyah yang sungguh luar biasa dalam memahami makna-makna yang
memperbanyak waktunya untuk merenungi ayat Al-Quran tersebut ya. Lalu kita lanjutkan ya. Ibnu Qayyim berkata, membaca satu ayat dengan perenungan dan pemahaman lebih baik dari membaca Al-Quran hingga khatam, namun tanpa tadabbur dan pemahaman, kata Ibnu Qayyim. Hal itu juga lebih bermanfaat bagi hati dan lebih mendorong untuk meraih keimanan dan merasakan manisnya Al-Quran. Bayangkan orang yang khatam, bacanya cepat tanpa ditadabburi, tanpa dipahami maknanya, itu tidak lebih baik daripada orang yang membaca satu ayat dengan perenungan dan pemahaman tafsirnya. Ya. Satu ayat dengan khatam Al-Quran, bandingannya seperti itu. Padahal kita tahu bahwa pahala baca Al-Quran itu satu hurufnya diganjar satu pahala dan ditingkatkan 10 kali lipat. Inilah kebiasaan para salaf, teman-teman sekalian, yaitu salah seorang dari mereka mengulang-ulang satu ayat hingga pagi hari. Satu ayat diulang-ulang terus ya, kebiasaan para salaf hingga pagi hari, dari malam hingga pagi hari. Telah valid dari Nabi SAW bahwa beliau sholat satu malam dengan membaca satu ayat. Beliau mengulang-ulangi hingga subuh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Beliau ulang-ulang, Nabi SAW mengulang ayat ini berkali-kali sampai pagi hari dalam sholatnya. Maka membaca Al-Quran dengan perenungan adalah pokok dari baiknya. Nah, seperti itu Ibnu Qayyim berkata seperti itu. Sampai jam berapa? Terserah. Ya, kita habiskan apa? Perkembangannya. Kita masuk dalam mukadimah umum ya, tentang tafsir juz amma ini. Juz amma seperti yang kita tahu adalah juz 30 yang isinya mulai dari surat yang ke-78 sampai 114. Ada sekitar 30 berapa? 37 atau 38. Kalau nggak salah 37 lah. Dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Mohon koreksi kalau mau salah. Ya, juz amma atau juz 30. Ya, teman-teman. Juz amma atau juz 30 adalah surat yang sudah sama-sama kita kenal ya. Bahkan kita sudah hafal semuanya, insyaallah. Sudah hafal itu. Ini merupakan juz yang sangat penting. Karena kenapa? Karena itu tadi ya, kaum muslimin banyak sekali yang hafal juz 30, banyak sekali. Walaupun tidak hafal 30 juz, tapi hafal juz 30, banyak sekali. Dan bahkan ya, juz 30 ini juga senantiasa dibaca saat sholat yang jahar ya, sering dikumandangkan atau dibacakan imam di masjid-masjid atau di musola-musola. Di dalam juz amma, Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Ini sangat penting ya. Sangat penting. Seperti Allah sebutkan dalam juz 30 adalah tentang al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman bil Rasul, iman kepada Rasulullah. Ya, dalam juz 30 ini ada
Di dalam juz amma itu sering seperti itu, sering disebutkan Allah seperti itu, tentang tauhid, tentang akidah, keimanan pada hari akhir. Nah, kita akan mendapati ketiga perkara ini tersebutkan tatkala membaca surat-surat yang terdapat dalam juz amma ini. Allah Subhanahu wa taala menyinggung ketiga perkara ini, terutama tentang hari kiamat atau hari kebangkitannya manusia di akhirat kelak. Saya rasa memang seperti itu ya. Kebanyakan surat-surat di dalam juz amma itu bercerita tentang kejadian di akhirat ya. Seperti contoh surat An-Naba, surat Al-Ghasyiyah, Al-Qari'ah, dan surat yang lain. Ada lagi surat surat Al-Fajr ya. Al-Fajr di akhir-akhir itu ada balasan untuk orang-orang yang senantiasa khusyuk ya. Di samping itu, kebanyakan surah-surah yang terdapat dalam juz amma adalah surah-surah Makkiyah, bukan surah-surah Madaniyah. Artinya surah Makkiyah itu adalah berisi tentang penguatan akidah, ya kan? Penguatan akidah, bukan penjelasan masalah hukum-hukum fikih. Karena di Mekah itu belum banyak orang yang memeluk Islam ya. Islam masih baru, butuh penguatan. Di Mekah ini banyak turun surah-surah di antara juz amma. Nah, surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah adalah surat atau ayat yang diturunkan Allah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sementara itu, surah atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Meskipun ya ada surat dan ayat tersebut yang turun di Mekah ya. Jadi ada sebagian yang sudah turun di Mekah dan sebagian lagi ada yang turun di Madinah. Jadi penamaan surat Madaniyah dan surat Makkiyah ditinjau dari segi waktunya, bukan tempat. Meskipun secara sekilas namanya ditinjau di sisi tempatnya. Salah satu contoh teman-teman, surat An-Nasr ya, surat An-Nasr kita sudah hafal semuanya. Ada 3 ayat itu. Nah, dibaca tuh. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Teman-teman sekalian, surat ini diturunkan ketika Nabi berada di Mekah, yaitu berada di Mina. Mina itu tempat apa? Tempat bermalam ya. Bermalam. Iya, bermalam. Pada hari-hari tasyrik ketika Haji Wada. Ya, setelah Haji Wada ya. Jadi setelah Haji Wada beliau mendapatkan wahyu dari Allah berupa surat Al-Asr. Akan tetapi surat ini digolongkan ke dalam surah Madaniyah. Karena apa? Karena Nabi sudah hijrah waktu itu, ya kan? Sudah hijrah. Jadi bukan berdasarkan tempat, tapi waktunya. Kalau Al-Quran itu atau ayat itu turun sebelum Nabi hijrah maka disebut Makkiyah. Kalau setelah Nabi hijrah disebut Madaniyah. Walaupun tempat turunnya di kota Mekah. Contoh lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang sudah terkenal ya, ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Setelah Jiwadah juga ya, khutbah Jiwadah. Ayat ini turun di padang Arafah ketika Nabi SAW berada di Mekah sedang melaksanakan haji wada. Akan tetapi ayat ini juga
surat dalam juz Amma merupakan surat Makkiyah. Oleh karena itu, surah-surah yang ada dalam juz Amma banyak berkonsentrasi pada pokok-pokok akidah dan keimanan. Hal itu karena surah-surah tersebut turun kepada Nabi SAW ketika beliau masih ada di Mekah. Ketika pada saat itu surah-surah ini digunakan atau dipakai Nabi SAW untuk mendawai orang-orang musyrik Arab yang mengingkari pokok-pokok keimanan. Ya tahu sendiri, kalau orang-orang musyrik pada saat itu sangat kental sekali kesyirikannya. Beliau percaya, mereka percaya kepada Allah SWT, tapi membuat berhala apa? Lewatan perantara dalam menyembah Allah. Mereka percaya Allah. Orang musyrik dulu itu mereka percaya Allah itu yang menciptakan bumi ini, yang buat kita hidup, yang mematikan kita. Tapi mereka buat berhala, tidak mau beribadah langsung kepada Allah. Beda dengan orang musyrik sekarang, ya. Sama Allah nggak percaya, sama yang orang disalib percaya, padahal mereka yang buat sendiri. Subhanallah. Itu kebodohan orang musyrik sekarang, kebodohan orang musyrik. Tapi semua orang yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang memang bodoh, ya. Tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda pula tatkala Nabi sudah berhijrah dan pindah ke Madinah. Mayoritas surat atau ayat yang turun adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih, ya, seperti yang kita singgung tadi, ya. Seperti ayat zakat, puasa, haji, dan hukum-hukum yang lain. Itu kebanyakan turun di mana? Di Madinah, ya, atau setelah Nabi melakukan hijrah. Semua surah atau ayat yang berkaitan dengan hal tersebut turun ketika Nabi tinggal di Madinah. Hal ini dikarenakan kaum muslimin sudah punya negara Islam, sehingga kondisi kaum muslimin lebih stabil, lebih kuat, ya, tidak lari sana kemari seperti di Mekah, ya, sampai bersembunyi-sembunyi, disiksa juga oleh orang-orang musyrikin. Beda dengan setelah di Madinah. Di samping itu, akidah mereka tentu sudah semakin kuat. Namun bukan berarti Nabi SAW tidak berkonsentrasi ke akidahnya. Tentu, ya, walaupun kaum muslimin akidahnya sudah kuat, tetap Nabi SAW menguatkan mereka dengan akidah tersebut. Nabi tetap berkonsentrasi dan fokus dengan dakwah akidah sejak dakwah beliau di Mekah hingga akhir hayat di Madinah. Hanya saja, ya, syariat-syariat fikih lebih banyak diturunkan di Madinah. Jadi dakwahnya Nabi SAW itu terus menerus, ya, tentang akidah terus menerus. Tidak hanya ketika beliau di Mekah saja, tapi setelah kaum muslimin sudah kuat di Madinah pun tetap beliau menyampaikan dakwah tentang penguatan akidah. Jadi sangat penting teman-teman sekalian, ya. Kita belajar akidah itu sangat penting. Walaupun kita sudah belajar di sini berapa tahun, tapi kalau ada pelajaran akidah jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan. Karena itu adalah pokok dari keimanan kita, akidah Islam. Semua itu berbeda. Lanjutannya, ketika Nabi berada di Mekah selama 13 tahun, dakwah Nabi lebih banyak mengenai perkara akidah. Tidak ada hukum-hukum Islam yang turun kecuali sholat. Hal tersebut karena sholat diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan mulai diwajibkan ketika Nabi SAW berada di Mekah. Sementara hukum-hukum yang lain diturunkan ketika Nabi sudah di kota Mekah. Hanya perintah sholat saja, teman-teman, yang turun di kota Mekah. Selain itu semuanya, puasa, haji, apalagi zakat, ya, dan hukum Islam yang lain, muamalah, semuanya turun di Madinah. Oleh karena itu, kita akan mendapati isi kandungan surah-surah dalam juz Amma banyak berkonsentrasi pada
yang mengingkari adanya hari kiamat. Mereka juga mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, sehingga mereka juga mengingkari kabar-kabar yang datang dari Rasulullah, misalnya tentang hari kiamat. Ya. Orang-orang musyrikin dulu tidak percaya dengan hari kiamat. Mereka menganggap kalau orang sudah mati, ya sudah, tinggal tulang belulang bersatu dengan tanah, tidak akan jadi apa-apa. Ya. Maka dibantah oleh Allah dengan ayat-ayat yang turun di kota Makkah. Seperti itu. Juz Amma merupakan juz terakhir dalam Al-Quran. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, sebagian besar surah dalam juz Amma merupakan surah-surah pendek yang disebut surah Makkiyah, sedangkan sebagian kecil merupakan surah Madiniyah. Contohnya seperti tadi ya, surat apa? An-Nasr. An-Nasr. Juz ini dimulai dari surat yang ke-78, sudah kita singgung tadi, atau surat An-Naba yang ditandai dengan kata Amma pada ayat pertama surat tersebut. Maka juz Amma diakhiri dengan surat An-Nas yang merupakan surat yang 114 ya. Dinamakan juz Amma mungkin karena ini awalnya ya, Amma. Tafsir ini akan membahas kandungan surah-surah dalam juz Amma yang dimulai dari surat An-Naba sehingga surat An-Nas, insyaallah. Dan bahasa tafsir di kitab ini dilakukan berdasarkan pendapat para ahli tafsir, hadis Nabi SAW, serta surah-surah yang lain dalam Al-Quran ya. Yang kita singgung tadi kan, Al-Quran itu merupakan pendapat dari tafsiran dari ayat yang lain ya, penjelasannya dari ayat yang lain. Kemudian ada hadis Nabi SAW, kemudian ada para sahabat, dan tidak ketinggalan juga para ahli tafsir. Dan dengan mengetahui kandungan dalam juz Amma ini, semoga ya kita mendapatkan hikmah terbaik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga dapat mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, teman-teman sekalian, mungkin pertemuan pertama kita ini hanya itu yang kita bahas ya. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa istiqomah. Kita mulai dari surah yang nomor 78, yaitu surah An-Naba ya. Insyaallah tidak akan lama-lama ya, mungkin setengah jam ya. Kita akan baca secara lengkap penjelasan dari ayatnya, penjelasan dari hadisnya, penjelasan dari ulama tafsirnya ya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan petunjuk kita untuk senantiasa berjalan di atas akidah yang benar dan istiqomah di atas ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu syar'i dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk terus berjalan dalam perjuangan agama ini insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.